adalah kita coba ya menerapkan business framework ke dalam sistem kita supaya sistem kita menjadi cerdas gitu ya. Jadi AI, jadi dia punya kemampuan, ada knowledge dimasukkan, dia punya artificial intelligence, dan yang di case ini sengaja saya masukkan business framework yang tidak melibatkan machine learning, tapi membuat sistem kita akhirnya mempunyai capability AI gitu ya. Nah, business framework yang akan kita gunakan, yang basicnya ada dua. Satu ada Ansoff Matrix, dan satu ada BCG Matrix ya. Dan ini akan kita buat ya gini. Dengan dua business framework ini, kita mau buat suatu sistem yang langsung bisa mengadvise user ya terhadap strategi market attack gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat market attack itu apa dan sebagainya. Tapi secara umum kita hanya akan gunakan kombinasi dua business framework ini gitu ya. Untuk supaya membantu pola pikir kita, dan nanti ada yang akan kita masukkan ke dalam sistem sehingga sistemnya kemudian menjadi cerdas gitu ya. Oke. Kita mulai dulu dari Ansoff. Jadi Ansoff ini sebenarnya simple gitu ya. Dia bisnis dia business framework yang intinya hanya membagi menjadi matrix gitu ya, tempat box gitu ya. Atau teman-teman kalau yang terbiasa contoh ya, kalau ngomong box itu contohnya apa sih? Contohnya gini. Teman-teman sekarang kan misalnya ada penilaian performance ya dari HR ya, dari HRD atau dari human capital. Itu biasanya di human capital itu pakai 9 box gitu ya, 9 boxes untuk menilai antara performance dan performance-nya teman-teman ya, antara capability dan performance-nya teman-teman gitu kan. Itu biasanya pakai 9 boxes. Tempat lain ada yang pakai 12 boxes, ada yang pakai 16 boxes. Cuma yang umum pakai 9 boxes gitu kan. Teknik yang sama ya kalau di marketing ya, ini salah satunya adalah Ansoff. Cara basic Ansoff itu hanya terdiri dari 4 boxes gitu ya, atau 4 kuadran gitu ya. Tapi bisa juga kemudian dia dibuat menjadi 9 box ya. Kita coba akan lihat dulu. Jadi apa sih Ansoff? Jadi Ansoff itu adalah dia strategic planning tools ya. Ya, gunanya apa? Untuk menentukan strategi marketing kita. Ya. Ansoff itu hanya memandang dari sisi produk dan market. Ya, jadi produk itu dibagi menjadi existing product dan new product, marketnya existing market dan new market. Jadi kalau saya punya produk atau solution, itu produknya baru misalnya, marketnya baru, maka strategi saya harus diversification. Kalau produk saya baru, tapi market existing, maka strateginya adalah product development gitu ya. Kalau produknya existing, marketnya existing, maka consolidation atau penetration. Kalau produknya existing, marketnya baru, maka masuk ke market development. Ya, ini basic gitu ya. Nah, dan ini bisa diterjemahkan lagi menjadi 9 box ya. Jadi sama aja. Cuman kita bagi lagi nih, kalau jadi produknya kita bagi, produknya ada current product, existingnya, ada produk current yang dimodif, dan ada yang benar-benar baru. Marketnya juga sama, ada market yang current, ada yang expanded, dan ada yang new. Nah, tinggal kita lihat nih, masing-masing punya strategi. Jadi dengan cara sederhana, kalau misalnya ini menjadi tuntunan buat kita, strategi marketingnya harus apa? Contoh kalau saya berada di yang bawah sini, produknya current, marketnya current, kita harus melakukan strategi namanya market penetration, desit gitu ya. Jadi kenapa mesinnya pinter? Karena lihat matriks ini, dia tinggal lihat aja ini ada di mana posisinya. Kalau posisinya ada di kiri bawah, maka udah pasti market penetration, itu contohnya gitu ya. Nah itu adalah kalau Ansoff. Nah sekarang bagaimana BCG? Jadi BCG matrix ini adalah matrix yang ditemukan ya oleh Boston Consulting Group gitu ya. Jadi Anda bayangkan seorang konsultan dari BCG, yaitu dia ditaruh di bisnis mana aja, seakan-akan dia bisa cepat gitu ya, membaca dan mengetahui ya dia harus mengadvise apa ke bisnis itu. Kenapa? Karena satu tadi dia tahu dari bisnis modelnya, dia bisa baca dengan cepat, dia bisa baca revenue modelnya, dan dia punya framework. Nah, ini adalah framework yang dia pakai. Intinya adalah, karena tadi arahnya marketing gitu ya, BCG Matrix dipakai itu simple. Ini secara sederhana, tapi nanti kita akan modified ya. Jadi simpelnya begini.
dia akan bagi matriksnya berdasarkan satu relatif market share. Jadi market share kita itu misalnya dominan atau tidak dominan, ya, relatif market share, dan kemudian market growth rate-nya. Nah, jadi contoh, kalau misalnya produk saya atau solution saya, produk saya lah misalnya gitu ya, itu market share-nya kita dominan dan masih growth, gitu ya, dominan dan masih growth, maka kategorinya produk kita di situ adalah stars, gitu. Karena produk kita punya banyak ya, saya punya 10 produk, tidak semua mungkin ada di stars gitu ya. Cuman produk-produk di mana market share-nya dominan dan kemudian masih tumbuh, maka disebut sebagai stars. Kalau dominan tapi marketnya udah nggak tumbuh, namanya Cashco. Kalau kemudian tidak dominan dan marketnya nggak tumbuh, disebut sebagai dogs gitu ya. Nah, kalau tidak dominan tapi marketnya masih tumbuh, disebut sebagai question mark. Nah, cara kerjanya gimana? Produk-produk kita yang ada di Cashco, ini akan kita pakai untuk membiayai produk-produk yang ada di question mark ya, supaya menjadi star gitu ya. Atau membuat produk baru yang berada di position star gitu ya. Itu Cashco saya gitu ya. Saya tidak akan pakai Cashco saya untuk membiayai yang docs gitu. Dan docs ini most likely ya bisa jadi dia akan discontinue gitu ya. Atau akan hilang. Nah, itu strateginya gitu ya. Jadi dengan gambar sederhana, para konsultan BCG dia ngerti gitu loh. Dengan motret ini harus ngapain gitu ya. Nah, sekarang ilmu yang sama mau kita masukin ke mesin kita, tapi tentu dengan sesuatu yang lebih kompleks gitu ya. Ini kita coba cepat sedikit ya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya adalah bagaimana kita apply business knowledge on data. Intinya adalah bagaimana kita meng-apply tadi bisnis framework tadi, Ansoff sama BCG ke dalam engine kita supaya engine-nya canggih gitu ya. Nah, gunanya misalnya contoh dia untuk market attack strategi ya. Jadi mesin kita jadi sekarang pintar. Pertama gini, saya proses data ya, kemudian saya cuma taruh aja di posisi tertentu. Ini juga saya buatnya pakai advisor ya, kalau teman-teman yang sudah familiar pakai advisor tentu pasti bisa buat gitu ya. Di sini kita bisa potret dengan cepat. Oh, most likely kita tempatnya adalah di existing product, existing market. Maka kalau di sini, maka strategi yang harus kita ambil adalah apa? Market penetration gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah, oke, karena saya harus penetrate market, maka itu yang disebut sebagai market attack. Bagaimana kita penetrate market, kita pakai market attack. Jadi dari simple gini, mesin langsung tahu, oke, saya harus pakai konsepnya market attack. Saya nggak pakai, misalnya diversification. Saya pakai adalah market attack, karena market penetration. Contohnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita terapkan CBCG. Ya, kalau diterapkan di BCG, ini hasilnya kanan sini ya. Ini seakan-akan kita baik-baik aja. Kenapa? Ini yang berwarna ini adalah produk kita ya, yang abu-abu ini produk kompetitor. Nah, kita baik-baik aja. Kenapa? Karena sebagian besar kita ada di Cashco dan startnya besar gitu kan. Jadi BCG yang standar itu apa namanya seakan-akan kita baik-baik aja gitu. Nah, karena itu kita modif BCG-nya gitu ya. Nah, karena kita boleh modif. Kenapa kita bisa modif BCG gitu ya? Karena kita punya pengetahuan mengenai tadi yang bisnis model dan revenue modelnya gitu ya. Jadi contohnya singkat cerita, kita modif aja menjadi 9 box. Cuman apa yang kita modif? 9 boxnya sederhana nih. Jadi kita akan bagi aja yang bawah ini, apa X-nya itu berdasarkan share. Jadi apakah share kita naik atau tidak compare to period lalu, naik, tetap, atau turun. Nah, sementara yang kiri Y-nya ini kita berdasarkan sales. Salesnya juga sama nih. Naik, tetap, atau turun. Simple seperti itu. Jadi semua produk kita ini kita potret. Ya, setiap produk. Dan ini contoh di sini adalah produk per lokasi. Jadi produk per provinsi misalnya. Kalau saya punya 10 produk di 38 provinsi, saya akan lihat mereka ada di titik mana. Jadi mana yang masuk di box 1, mana yang akhirnya masuk ke box 9. Jadi dari box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Oke. Nah, based on ini aja, saya mau sekarang sistem saya punya kemampuan otomatis untuk menentukan target goal. Ya. Nah, maka berdasarkan box ini saya buat rule. Rule-nya apa? Kalau marketnya lagi grow, ya, misalnya market itu tapi di level provinsi contohnya lagi grow, maka rule saya begini. Produk saya yang ada di box 1, ya, ini dia akan naik
ya naiknya itu secara silang ke kanan atas gitu ya, silang kanan atas. Kalau dia nggak bisa silang, contoh yang di box ini, yang orange ini, maka dia ke kanan. Kalau di sini misalnya yang di box 3, kalau dia nggak bisa silang, maka dia naik. Ya, jadi pilihannya kalau bisa silang-silang, kalau misalnya dia nggak bisa silang, maka dia ke kanan atau dia naik ke atas. Sesimpel itu. Jadi kalau posisi saya sekarang di sini, maka target goal saya harus membuat saya di sini. Simpel. Jadi kalau sekarang kondisi saya lagi salesnya turun, market share turun, maka step selanjutnya saya nggak mau muluk-muluk. Saya hanya mempertahankan aja. Salesnya saya pertahankan, kemudian share saya pertahankan gitu ya. Nah, tapi kalau saya berada di posisi ini, saya naik ke sini gitu ya. Jadi tadinya dari misalnya sales saya tetap gitu ya, tapi market share saya, ini kan saya tulis ya, tapi market share saya turun, maka saya akan pertahankan market sales gitu, dan seterusnya ya. Itu adalah kalau yang marketnya growing. Kalau marketnya sedang decrease atau tidak grow, maka saya tidak silang. Saya pilih ke atas atau ke kanan, mana yang bolanya lebih besar. Ya, bolanya boleh ada warna kita. Contoh saya posisi di sini, maka saya pilih yang naik ke atas, dan seterusnya. Gitu ya. Based on strategi ini, maka saya bisa buat satu mesin yang otomatis, sebetulnya ini saya ekspresikan aja, yang otomatis dia bisa menentukan, contohnya, strategi goal saya apa, gitu ya. Nanti kalau angka yang mau dimasukkan, ini kita combine dengan kemampuan prediktif kita, gitu ya. Nah, contoh nih misalnya di wilayah tertentu, produk tertentu misalnya di Banten untuk produk 2 gitu ya. Maka strategi saya harus agresif, sales dan share harus naik gitu ya. Tapi di tempat lain mungkin yang penting share-nya aja yang naik gitu ya. Atau berikutnya nih contoh nih, kalau yang contoh di DKI Jakarta produk 2 gitu ya. Strateginya moderate, sales-nya harus naik, share-nya nggak boleh turun, share-nya nggak harus naik gitu ya. Ini otomatis bisa ditentukan oleh engine kita. Kenapa? Berdasarkan framework tadi gitu ya. Next, saya mau menggunakan framework yang sama untuk menentukan kompetitor saya. Ya, mohon maaf ya, saya minta tambahan waktu 5 menit ya untuk jelasin. Jadi, contoh misalnya, kalau saya berada di box yang sama, maka itu head to head. Contoh di kanan atas sini, yang pink ini adalah produk saya, yang kombinasi produk saya ada beberapa produk ya. Kemudian yang abu-abu adalah kompetitor, maka kompetitor yang ada di situ adalah head to head dengan produk saya yang ada di box ini. Ya. Tapi produk saya misalnya di sini itu dia terancam dari produk yang ada di atasnya, kanannya atau di silang atasnya. Ya. Tapi produk saya itu juga mengancam produk kompetitor yang ada di kirinya, di bawahnya atau di kiri bawahnya. Gitu ya. Itu cara kita baca ya. Jadi dengan mesin dikasih tahu ini ya, dengan mudah mesin bisa memetakan gitu ya. Kompetitor kita siapa sebetulnya supaya kita nggak salah compete. Jadi contoh kalau misalnya di sini, saya ulangi ya, di sini misalnya, produk saya di sini terancam dari produk kompetitor yang ada di sini ya, di box ini dan box ini. Dan saya punya head to head di sini. Karena itu saya terancam. Bagaimana cara saya compete sebagai organisasi gitu ya. Maka produk saya yang berada di box ini atau box 6 ini gitu ya. Ini akan saya pakai untuk mendestroy kompetitor saya yang mengancam produk saya ada di box 1. Ya kan? Sebetulnya produk saya yang di box 6 ini sebenarnya juga terancam dari produk kompetitor yang ada di box 9. Tapi saya bisa abaikan. Kenapa? Karena saya punya produk yang head to head dengan dia. Jadi saya nggak perlu takut gitu. Karena dia nggak mungkin mendestroy saya. Kenapa? Karena dia akan sibuk dengan head to head-nya kita. Dan kemudian produk saya yang ada di box 9, sebenarnya dia bisa mendestroy produk yang ada di box 8. Tapi kenapa nggak saya lakukan? Karena saya punya head to head gitu. Jadi saya nggak mau lakukan gitu kan. Ya kan? Mendingan saya konsentrasi di head to head supaya dia tidak mendisturb saya yang di sini. Kalau di sistem kita cuma if then else saja sebetulnya gitu ya. Atau case when gitu ya. Nah, cuman akhirnya menyebabkan mesinnya jadi pintar seakan-akan. Dia bisa menentukan head to head-nya dengan siapa. Ya. Dan next setelah kita tahu tadi satu strategi goal kita apa, kemudian head to head kita dengan siapa yang bisa kita destroy, siapa yang mengancam kita, maka kita bisa turunkan dengan word strateginya gitu ya, dengan menggunakan box. Ya. Cara baca boxnya gimana? Misalnya kita tentukan di word strategi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Ada 6 word strategi, kita pasang di 6. Dan kemudian tadi di sini, ingat kita tadi punya
kategori ya, mana yang head to head, mana yang destroy, mana yang threaten gitu ya. Jadi di sini kita pakai ini, ini flagnya kebetulan dia threaten, head to head, dan destroy. Jadi kalau kita bicara posisi di sini gitu ya misalnya, kondisi kita yes yes no, artinya kita ada produk yang mengancam kita, ada head to head dengan kita, ya, tapi tidak ada yang bisa kita destroy. Maka bagaimana kita market attack-nya? Dia harus melakukan price war dan incentive war. Nah, yang di sini, misalnya kondisinya no yes, ada produk yang mengancam, ada yang head to head, bahkan ada produk yang bisa kita destroy. Ini ada dua strategi yang bisa kita lakukan. Kalau produk kita ada di box 9 gitu ya, maka yang kita pilih adalah strategi yang biru ini. Yaitu justru, nah ini ada potensi kita bisa naikin harga malah. Jadi kita naikin harga, tetap aja kita akan laku gitu. Tapi kalau tidak di inbox gitu ya, tidak di box 9, ya tidak di inbox gitu ya, maka kita akan menggunakan strategi justru ini kita pakai untuk mereduce cost kita. Ya, karena dengan mereduce cost kita nggak akan kehilangan competition-nya dan seterusnya. Nah, based on simple seperti ini, mesin kita bisa mendefinisikan untuk setiap produk di wilayah tertentu war strateginya seperti apa. Mana yang harus incentive war saja, mana yang price war saja, mana yang kombinasi price war dan incentive war, mana yang kesempatan mereduce cost, mana yang kesempatan justru kita menaikkan harga dan seterusnya ya. Nah, jadi dengan menggunakan dua framework saja gitu ya, kita masukkan ini ke mesin, kemudian kita bisa sini gitu ya. Kan result yang dikasih oleh konsultan, in case contoh di sini adalah BCG tadi gitu ya misalnya ya, atau konsultan lain lah yang pun dengan framework lain, kita bisa mendefinisikan. Nah ini baru kita turunkan menjadi 3 dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini teman-teman punya gambaran gitu ya, bagaimana framework yang sederhana dengan kemampuan kita mengolah data gitu ya. Kalau itu kita masukkan ke dalam sistem kita, tiba-tiba mesin kita berfungsi sebagai AI gitu loh. AI yang bisa memberi decision based on framework. Even yang saya tunjukkan ini sebetulnya kita tidak menggunakan mesin learning sama sekali. Gitu. Ya, artinya kalau di kemampuan programming teman-teman coba if then else lah atau case when gitu ya. Untuk kemudian bisa membuat strategi-strategi ini. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana kita bisa memasukkan framework ya sebagai knowledge kepada sistem.